saya akan menjelaskan metode simplex minimasi. Sebelum kita ke contoh soal, saya akan menjelaskan cara untuk minimasi. Biasanya fungsi kendala mempunyai tanda kurang sama dengan. Jika fungsi kendala bertanda lebih besar, maka dibuat menjadi kurang sama dengan mengalihkan min 1 dan ditambah slang variabel. Namun, jika konstanta di belakang tanda lebih besar bernilai negatif, maka perlu ditambahkan lagi variabel buatan lain. Langsung ke contoh soal. Di sini kita akan menyelesaikan soal dengan metode simplex minimasi. Di sini ada contoh soal mencari nilai minimal dari fungsi objektif, yaitu D sama dengan min 3x plus y plus z. Dengan fungsi kendalinya ada x min 2y plus z kurang sama dengan 11, lalu min 4x plus y plus 2z lebih besar sama dengan 3. 2x min z sama dengan min 1, dan x, y, z lebih besar sama dengan 0. Langsung ke fungsi simplex, karena fungsi kendala pertama masih kurang dari sama dengan. X min 2y plus z plus s1 sama dengan 11. Nah, yang kedua harus dibuat kurang dari sama dengan. Jadi, kalikan negatif semua menjadi 4x min y min 2z kurang sama dengan negatif 3. 4x min y min 2z plus s2 kurang sama dengan 3. Min 4x plus y plus 2z min s2 plus r1 sama dengan 3. Yang ketiga, min 2x plus z plus r2 sama dengan 1. Langsung ke fungsi objektifnya menjadi D sama dengan min 3x plus y plus z plus 0s1 plus 0s2 plus mri plus mr2 sama dengan min 3x plus y plus z plus mr1 plus mr2. D sama dengan min 3x plus y plus z plus m 3 plus 4x min y min 2z plus s2 plus m 1 plus 2x min z. Selanjutnya sama dengan min 3x plus y plus z plus 3m plus 4m x min my min 2m2 plus ms2 plus m plus 2my min mz sama dengan min 3 plus 6m x plus 1 min m y plus 1 min 3m z plus ms2 plus 4m. D plus 3 min 6m x plus 1 plus m x plus min 1 plus 3m z min ms2 sama dengan 4m. Langsung ke iterasi 1. D nya itu 5 min 6m, y nya min 1 plus m, z nya min 1 plus 3m, s1 0, s2 nya min m, r1 0, r2 nya 0, nk nya itu 4m. Lalu ke s1, x nya itu 1, y nya min 2 1 0 0 0 0 11, s2 min 4
1, 2, 0, min 1, 1, 0, 3. R2 nya itu min X nya min 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Untuk iterasi pertama, kolom kuncinya itu ada di Z, dan untuk baris kuncinya itu ada di R2. Angka kuncinya itu ada di 1. Indeksnya untuk S1 itu 11, dan untuk S2 itu 3/2. Baris kunci, untuk mencari baris kunci baru sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Baris baru sama dengan baris lama min baris kunci dikali angka pada kolom kunci bersangkutan. Untuk tabel yang selanjutnya, D1 min 1M perasaan udah. Untuk tabel berikutnya, D itu 1, Y itu min 1 plus M, 0, 0, min M, 0, 1, min 3M, 1 plus M. Lanjut S2, S itu 3, min 2, 0, 1, 0, 0, min 1, 10. S2 nya itu untuk X 0, 1, 0, 0, min 1, 1, min 2, 1. Z nya itu min 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Untuk baris kunci tabel ini itu ada di S2, dan untuk kolom kuncinya ada di Y. Indeksnya itu untuk S1 min 5, dan untuk S2 itu 1. Z nya itu indeksnya M. Tabel selanjutnya, dia itu 1, 0, 0, 0, min 1, 1, min M, min 1, min M, 2, dan kayaknya. Untuk S1 nya itu X nya 3, 0, 0, 1, min 2, 2, min 5, 12. Lanjut ke Y nya itu X nya 0, 1, 0, 0, min 1, 1, min 2, 1. Terakhir Z min 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Untuk indeks di S1 itu 4, dan Y itu belum jelas. Z nya indeksnya min 2, dan untuk kolom kunci pada tabel ini itu ada di X, dan untuk baris kuncinya itu ada di S1. Lalu yang tabel terakhir yang ada D nya X nya itu 0, 0, 0, min 1/3. S2 itu min 1/3, 1/3 dikali M, min M kurang 8/3, dan kayaknya itu ada di min 2. Lalu X nya X1 0, 0, 1/3, min 2/3, 2/3, min 5/3, 4. Y nya itu X0 1, 0, 0, min 1, 1, min 2, 1. Z nya 0, 0, 1, 2/3, min 4/3, 4/3, min 7/3, 9. Nah, jadi hasil dari X nya itu sama dengan 4, Y nya itu 1, dan Z nya itu 9, dan D diminimumkan sama dengan min 2.
Jadi ini hasil dari fungsi objektif dan fungsi kendali. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu memaksimalkan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 dengan kendala x1 ditambah x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 2, lalu kendala yang kedua 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 3, dan kendala yang ketiga 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 8. Untuk penyelesaian yang pertama, kita dapat mengubah pertidaksamaan berikut menjadi persamaan pada kendala. Tentunya, untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan, tentunya kita perlu menggunakan beberapa variabel. Di sini, variabel yang digunakan adalah variabel slack atau S1, S2, dan S3. Fungsi dengan menggunakan variabel slack ini yaitu untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan pada sebuah kendala. Seperti pada kendala pertama, x1 ditambah x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 2, sehingga menghasilkan persamaan x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah s1, sehingga kata kurang dari sama dengan 2 ini berubah menjadi sama dengan 2. Lalu kendala yang kedua, 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 3, sehingga menghasilkan 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah s2 sama dengan 3. Dan kendala yang ketiga yaitu 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 8, sehingga menghasilkan 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 ditambah s3 sama dengan 8. Nah, untuk pertidaksamaan ini telah berubah menjadi persamaan, sehingga bentuk fungsi tujuannya menjadi Z max 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 ditambah s1 ditambah s2 ditambah s3. Setelah pertidaksamaan ini berubah menjadi persamaan, maka kita akan lanjut membuat matriks canoniknya. Telah diketahui ya dari sebuah persamaannya bahwa x1, x2 dan 2x3 dan s1 ini merupakan sebuah angka yang dapat kita rubah sehingga menjadi matriks kanonik. Yang pertama itu dengan cara menulis notasi A dengan kolom x1, x2, x3, s1, s2, s3. Selanjutnya angka 1 baris-baris pada di sini dimasukkan dari hasil kendala ini, persamaan ini. X1, variabel x1 ini masukkan ke matriks jadi 1, lalu 2x1 ini masukkan ke tabel x1 menjadi 2, lalu 7x1 masukkan ke tabel x1 menjadi 7. Untuk yang x2 masukkan ke tabel x2 menjadi 1, 3x2 kita masukkan menjadi 3, 6x2 kita masukkan menjadi 6. Untuk yang 2x3 kita masukkan pada tabel x3 menjadi 2, 4x3 menjadi 4, 2x3 menjadi 2. Untuk S1 kita masukkan 1 pada kolom kedua ini. Mengapa beda-beda? Kita lihat pada kendala yang kedua terdapat slack S2 bukan S1, maka dari itu kita masukkan angka satunya ini pada kolom S2. Dan untuk kendala ketiga slacknya yaitu S3, maka kita masukkan angka 1 pada S3, sehingga untuk kendala yang tidak memiliki slack 1, 2 ataupun 3 kita nolkan seperti ini. Baik, langkah selanjutnya itu kita membuat dan mengisi tabel simplex. Nah, kita akan membuat tabel seperti ini. Yang pertama, kita akan menyalin hasil dari matriks canonik tadi dimasukkan ke dalam kolom S1, S2, baris S1, baris S2, dan baris S3, dan kita akan menulis kembali variabel-variabel pada kolom kedua dan baris kedua ini.
CJ kita peroleh berdasarkan dari fungsi objektif pada fungsi tadi. Setelah kita tulis, maka kita akan mencari nilai ZC. Nilai ZC ini diperoleh dengan cara mengalihkan kolom CI dengan kolom X1. Contohnya seperti 1 dikali 0 adalah 0, ditambah 2 dikali 0 adalah 0, ditambah 7 dikali 0 adalah 0. Sehingga kita peroleh nilai ZC-nya adalah 0. Dan untuk XZC pada baris selanjutnya yaitu X2. X2 seperti sebelumnya X1. 1 dikali 0 adalah 0, 3 dikali 0 adalah 0, 6 dikali 0 adalah 0. Maka bisa kita jumlahkan hasilnya adalah 0. Begitu seterusnya hingga S3. Nah, setelah ZC telah kita ketemukan, maka kita selanjutnya akan mencari kolom CJ dikurang ZC, yaitu dengan cara mengurangi kolom CJ dengan kolom ZC. Seperti 8 dikurang 0 adalah 8, 9 dikurang 0 adalah 9, 4 dikurang 0 adalah 4. Dan untuk sisa tabelnya kita turunkan saja dari angka 0 pada kolom CJ kepada angka 0 ZC dan CJ dikurang ZC. Nah, setelah kolom CJ dan ZC kita ketahui, kita dapat menemukan kolom kunci pada baris CJ dikurang ZC. Seperti sebelumnya, bahwa program linear metode simplex maksimasi ini untuk menentukan kolom kuncinya itu dengan cara memilih angka positif terbesar pada kolom CJ dikurang ZC. Nah, kita sudah menemukan ya bahwa angka positif terbesar pada CJ dikurang ZC itu adalah angka 9, sehingga bisa kita tetapkan bahwa kolom X2 ini merupakan kolom kunci pada tabel literasi 1 ini ya teman-teman. Setelah kita menemukan kolom kuncinya yaitu X2, selanjutnya kita mencari kolom rasionya dengan cara membagi kolom BI dengan kolom kuncinya yaitu X2 ini ya. Contohnya seperti 2 dibagi 1, 2, 3 dibagi 3, 1, 8 dibagi 6 kita sederhanakan, hasilnya menjadi 4/3. Sehingga pada F ini kenapa bisa jadi 0? F0 ini kita dapatkan dari 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 3 kali 0 sama dengan 0 ditambah 8 kali 0 sama dengan 0, sehingga F sama dengan 0. Bisa kita simpulkan pada tabel literasi 1 ini belum optimal dikarenakan nilai pada kolom CJ dikurang ZC ini masih lebih dari 0, sedangkan pada program linear metode simplex maksimasi ini syaratnya CJ dikurang ZC ini nilainya harus kurang dari sama dengan 0. Maka setelah itu kita harus lanjutkan pada tabel literasi 2. Selanjutnya kita lanjut pada tabel literasi kedua. Pada tabel literasi kedua bisa kita lihat ya teman-teman bahwa pada kolom CI-nya ini berbeda. Pada tabel literasi 1 0 semua, sedangkan pada tabel literasi 2 ada angka 9. Lalu pada kolom ini tentunya berbeda, yang sebelumnya S1, S2 dan S3 berubah menjadi S1, X2 dan S3. Bisa teman-teman lihat bahwa perubahan ini merupakan masuknya ke dalam kolom kunci X2 tadi. Nah, X2 ini kita pindahkan ke bawah sini, lalu 9 ini diperoleh dari kolom kunci dari X2 ini, atasnya CJ-nya itu 9, maka kita pindahkan ke sini ya teman-teman. Nah, setelah kita rubah ini, selanjutnya kita tulis kembali kolom kuncinya di sini. X2 kita masukkan ke sini. Ini mengapa bisa menjadi 2/3? Kita lihat pada kolom S2 sebelumnya, yaitu 2. Kolom kuncinya kan 3. Baris kuncinya 3 maksud saya. Lalu kita bagi 2 bagi 3 2/3, 3 bagi 3 1, 4 bagi 3 4/3, 0 bagi 3 0, 1 bagi 3 3. Nah, kita lihat 1/3 di sini.
maka ditulis kembali 2 bagi 3, 3 bagi 3, 4 per 3, 0 bagi 3, 1 per 3. Kita tulis kembali. Setelah X2 ini telah kita ketahui, maka pada baris ini kita bisa jadikan patokan untuk mencari nilai S1 dan S3. Dikarenakan baris ini berbeda, maka akan otomatis semuanya akan merubah nilai semuanya dengan cara menjumlahkan nilai-nilai yang lama dengan nilai tambahan dikalikan dengan kolom X2 ini, baris X2 ini maksud saya. Pertama dengan cara mencari S1. S1 ini dapat 1 per 3 dari mana? Seperti ini. Sebelumnya kita tulis dulu S1 yang lama ke bawah seperti ini. 112100, bisa kita lihat 11210002 ini. Sama ya teman-teman. Lalu saya menambahkan nilai 1 di sini agar hasilnya itu di bawah 0. Lalu 1 dikurang 1 dikali 2 per 3. 2 per 3 ini diperoleh dari baris kunci ya teman-teman. 2 per 3 kita peroleh dari baris kunci, sehingga hasilnya 1 per 3. Untuk pada X2 pun sama, 1 dikurang 1 kali 1. 1 ini dapat dari sini, kolom kunci, sehingga hasilnya 0. Begitupun seterusnya sampai BI. Nah, setelah kolom ini kita ketahui, kolom S1 kita ketahui, maka kita akan melanjutkan mencari S3. Cari S3 caranya sama ya teman-teman, dengan cara menuliskan kembali kolom S3 yang lama. Bisa kita lihat kolom S3-nya 76200118. Sama ya teman-teman, 620018 dikurangi dengan angka 6. Kenapa dikurangi dengan angka 6? Agar nilainya 3, sama seperti kolom kuncinya. 3 dikurangi 6 dikali 2 per 3 dikali kolom kunci, menghasilkan 3. Pada X2 pun sama, 6 dikurang 6 dikali 1 diperoleh dari kolom kunci, menghasilkan minus 6, begitupun seterusnya. Nah, setelah nilai baru pada S3 dan baris S1 telah ketahui, maka kita seperti sebelumnya lagi mencari nilai ZJ dan CJ min ZJ. Caranya sama seperti tabel iterasi 1. Kalau ZJ ini sama dengan cara dengan cara mencari ZJ itu dengan cara 0 dikali 1 per 3, 0, 9 dikali 2 per 3 itu 6, 0 kali 3 adalah 0, maka hasilnya jika dijumlahkan hasilnya 6. Begitupun ZJ yang seterusnya. Untuk mencari nilai CJ dikurang ZJ itu pun sama dengan cara mengurangi 8 dikurang 6 sama dengan 2, 9 dikurang 9 sama dengan 0, 12 ini mulai dari 4 dikurang 12 sama dengan minus 8, begitupun seterusnya. Nah, untuk kolom rasionya kita sama dengan cara membagi 1 dibagi 1 per 3. 1 dibagi 2 per 3 menghasilkan 3 per 12. 2 dibagi 3 sama dengan 2 per 3. F9 ini diperoleh dari nilai B1 dikali C1, CI, BI dikali CI. 1 dikali 00, 1 dikali 99, 2 dikali 00. Jika dijumlahkan maka F-nya adalah 9. Nah teman-teman, bisa kita lihat juga pada di tabel iterasi 2 ini, nilai CJ dikurang ZJ ini masih belum optimal dikarenakan ada angka 2 ini yang tidak bisa masuk ke dalam syarat optimal. Seperti sebelumnya, kalian harus perlu ingat bahwa syarat optimal pada program linear maksimasi ini nilai CJ min ZJ-nya itu harus kurang dari sama dengan 0. Sedangkan di sini masih ada angka 2. Maka kita harus melanjutkan ke tabel iterasi 3. Teman-teman, kita lanjut pada tabel iterasi 3. Pada tabel iterasi 3 ini tentunya pada kolom CI ada perbedaan dan kolom ini juga ada perbedaan. 098. Angka 8 ini merupakan berasal dari kolom kunci pada tabel iterasi 2. Kita balik lagi ke tabel iterasi 2, yaitu kan sebelumnya kita peroleh nilai 2 ini menjadi kolom kunci dikarenakan menjadi nilai positif terbesar pada tabel iterasi 2, sehingga angka 8 ini kita masukkan kepada kolom CI dan angka X1 ini berasal dari kolom kunci ini ya teman-teman. Kita pindahkan lagi di bawah X2. Tentunya pada nilai X1, X2 dan S1 pun tentunya berbeda. Untuk caranya sesuai seperti cara iterasi 2 dan iterasi 1.
kita hanya mencarinya sama seperti iterasi 2. Setelah diperoleh semuanya, kita mendapatkan nilai F sama dengan 10 dan nilai kolom CJ minus CJ ZJ 0, 0, minus 4, 0. Tentunya kolom ini sudah optimal ya teman-teman, dikarenakan nilai pada CJ, ZJ, CJ dikurang CJ ini, ZJ ini bisa dipastikan sudah optimal dikarenakan nilainya kurang dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. Sehingga bisa disimpulkan bahwa X1 sama dengan 2/3, X2 sama dengan 5/9, dan S1 sama dengan 7/9 ya teman-teman. Selanjutnya ada metode simplex 2 fase. Soalnya yaitu maksimalkan F sama dengan X1 ditambah 2X2 dikurang X3 dengan kendala X1 ditambah X3 lebih kecil sama dengan 10, X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 3, X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan 5, dengan non negatif X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Lanjut kita ke penyelesaian. Kita masuk ke fase pertama. Step pertama yaitu kita harus tentukan dulu fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini semua variabel harus dinolkan kecuali variabel semu. Jadi fungsi tujuannya yaitu 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah v1 ditambah v2. Setelah menentukan fungsi tujuan, kemudian kita ubah kendalanya yang tadinya pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang pertama, X1 ditambah X3 lebih kecil sama dengan 10. Kita ubah menjadi persamaan. Jadi X1 ditambah X3, karena ini tandanya kurang dari sama dengan, maka kita tambahkan variabel S. X1 ditambah X3 ditambah S1 sama dengan 10. Kemudian kendala yang kedua, X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 3. Persamaannya menjadi X1 ditambah X2 ditambah X3. Karena ini tandanya sama dengan, syaratnya kita harus menambahkan variabel V. Jadi persamaannya X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah V1 sama dengan 3. Kemudian yang ketiga, X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan 5. Diubah ke dalam persamaan menjadi X1 ditambah X2. Karena ini tandanya lebih besar sama dengan, jadi kita tambahkan variabel S dan V. Persamaannya menjadi X1 ditambah X2 minus S2 ditambah V2 sama dengan 5. Kemudian step ketiga, kita tuliskan matriks kanoniknya, atau kita ubah persamaan ini ke dalam matriks kanonik. Caranya, pada persamaan pertama ada X1 berarti di sini 1, X2-nya tidak ada berarti 0, X3-nya 1, S1-nya 1, S2-nya tidak ada, V1-nya tidak ada, V2-nya tidak ada. Begitu seterusnya. Step selanjutnya kita buat iterasi 1.
Yang pertama CJ. CJ ini angkanya terdapat dari fungsi tujuan, di mana semua variabel dinolkan kecuali variabel semu. Variabel semu pada kasus memaksimalkan yaitu angkanya -1, sedangkan pada kasus meminimalkan itu variabel semunya 1. Setelah itu kita tentukan XI per XJ-nya. XI per XJ ini dapat dari persamaan pada step kedua, di mana persamaan yang pertama itu variabel yang ditambahkan itu S1. Pada persamaan kedua, variabel yang ditambahkan itu V1. Dan pada persamaan ketiga, variabel yang ditambahkan yaitu minus S2 ditambah V2. Kita ambil yang V2 saja. Setelah itu, kita tentukan CI-nya. CI ini dapat dari CJ, di mana S1 itu 0, V1 itu -1, V2 itu -1. Setelah itu kita masukkan angka yang ada di dalam matriks kanonik ini ke dalam tabel iterasi 1. S1 yaitu 1 0 1 1 0 0 0. BI ini adalah dapat dari kendalanya. Untuk S1 itu kendalanya 10. Kemudian V1 juga sama, dapat dari matriks kanonik 1 1 1 0 0 1 0, BI-nya 3. Kemudian V2 juga sama, 1 1 0 0 minus 1 0 1, BI-nya 5. Setelah itu kita cari ZJ-nya. Untuk mencari ZJ itu dengan cara X1 dikali CI ditambahkan. Jadi 1 dikali 0 itu 0, 1 dikali -1 itu -1, 1 dikali -1 itu -1. Jadi -1 ditambah -1 itu hasil ZJ-nya yaitu -2. 0 dikali 0 itu 0, 1 dikali -1 itu -1, 1 dikali -1 itu -1. -1 ditambah -1 jadi -2. 1 dikali 0 itu 0, 1 dikali -1 itu -1, 0 dikali -1 itu 0. Jadi ZJ-nya -1. Begitu seterusnya. BI pun sama, 10 kali 0 itu 0, 3 dikali -1 itu -3, 5 dikali -1 itu -5. Kita tambahkan -3 ditambah -5. Jadi F-nya itu sama dengan -8. Setelah itu kita tentukan atau kita cari hasil dari ZJ dikurang CJ. ZJ dikurang CJ, maka -2 dikurang 0. Hasilnya -2. -2 dikurang 0 -2, -1 dikurang 0 -1, 0 dikurang 0 0, 1 dikurang 0 1, -1 dikurang -1 0, -1 dikurang -1 itu 0. Setelah tabel iterasi 1 terbentuk, kita lihat apakah di sini ZJ min CJ-nya itu sudah optimal atau belum. Di sini ZJ min CJ-nya belum optimal.
Kenapa ZC dan CJ-nya dikatakan belum optimal? Karena syarat maksimasi itu nilai ZC dikurang CJ-nya harus lebih besar sama dengan 0. Karena di sini masih banyak yang kurang dari 0. Maka dari itu lanjut ke iterasi 2. Kita cari minus terbesar yang ada pada elemen ZC dikurang CJ. Minus terbesarnya yaitu ada di kolom X2 setelah itu kita isi kolom RI terlebih dahulu dengan cara BI dibagi dengan kolom kunci. Ini adalah kolom kunci. Tadi untuk menentukan kolom kunci yaitu cari minus terbesar untuk kasus memaksimalkan. 10 dibagi 0 itu tak hingga. 3 dibagi 1 itu 3. 5 dibagi 1 itu 5. Setelah itu, kita tentukan elemen kunci. Untuk menentukan elemen kunci, kita lihat nilai RI terkecil. Nilai RI terkecil yaitu 3, maka elemen kuncinya ada pada V1 baris kedua. Setelah kolom kuncinya diketahui, kita lanjut ke iterasi kedua. Untuk iterasi kedua, sama saja seperti iterasi ke-1, tetapi ada perbedaan pada saat mengisi baris kedua dan baris ketiga. Jadi, elemen kunci yang ada di dalam kolom kunci ini nilainya harus 1. Karena di sini sudah 1, jadi kita tidak perlu hitung kembali. Kemudian, elemen yang ada di dalam kolom kunci ini itu harus bernilai 0 dan ini harus bernilai 0. Yang atas sudah bernilai 0, maka kita tidak perlu menghitungnya lagi. Kita hanya menghitung yang bawah saja agar ini menjadi 0. Maka S1-nya tulis kembali. Kemudian V1 ini kita ubah menjadi X2 karena pada iterasi 1 kolom kuncinya berada di X2. Karena ini elemennya sudah sesuai yaitu 1, maka tinggal salin saja. Setelah itu V2-nya elemennya itu harus bernilai 0. Maka kita cari terlebih dahulu. Cara mencarinya yaitu seperti ini. V2 dikurang X1, X2, X3, S1, S2, V1, V2, dan BI. Untuk angka ini didapat dari V1 iterasi 1. Kemudian dikali minus 1. Kenapa dikali minus 1? Karena pada kasus maksimasi itu harus dikali dengan minus 1.
sedangkan kasus minimasi itu dikali dengan 1. Kemudian ditambah V2 yang ada pada tabel iterasi 1. Maka hasilnya 0, 0, minus 1, 0, minus 1, minus 1, 1, dan 2. Kita masukkan V2 ini ke dalam tabel iterasi 2. Di sini sudah berubah menjadi angka 0. Kemudian kita hitung ZJ-nya kembali. Caranya seperti tadi. 1 dikali 0 itu 0, 1 dikali 0 itu 0, dan 0 dikali minus 1 itu 0. Maka hasil ZJ-nya itu 0. Ini pun sama 0. Ini 1, 0, 1, 1, minus 1. F-nya yaitu minus 2. Maka ZJ dikurang CJ-nya 0 dikurang 0 itu 0, 0 dikurang 0 itu 0, kemudian 1, 0, 1, 2, 0. ZJ dikurang CJ-nya ini sudah optimal. Tetapi F-nya ini tidak sama dengan 0. Maka soal ini tidak dapat dilanjutkan ke fase 2. Karena syarat untuk lanjut ke fase 2 itu ZJ min CJ-nya itu harus optimal dan nilai F-nya itu harus sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.